Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijanul fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuji kita akan Allah atas rahmat, atas inayah dan pertolongan Allah, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di musala kita ini dalam rangka yang pertama melaksanakan salat maghrib secara berjemaah, kemudian melaksanakan wirid pengajian kita yang kita laksanakan satu kali dalam 15 hari. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu ahadun lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu pikir, pelit, adalah orang yang menyebut akanku oleh salah seorang. Ini dibaca nama Nabi Muhammad, lam yusalli alayya, tidak berselawat dia kepadaku. Jadi orang yang bakhil itu bukan orang yang tidak mau bersedekah, bukan saja orang yang tidak mau membagi. Maksud adalah orang yang bakhil ketika dibacakan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka pengajian awal pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis awak pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih ila Hirqala azimir Rumi. Salamun ala man ittaba'a al-huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marrataini fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyina wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ini surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad kepada Raja Hirqal. Surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad kepada Raja Hirqal. Apa bunyi suratnya? Min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih, dari Muhammad bin Abdullah ibni Abdullah dan Rasulnya Allah. Kepada siapa? Ila Hirqal azimur Rum, kepada Raja Hirqal yang besar di negeri Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Ini surat Nabi kepada Raja Hirqal. Salamun ala man ittaba'al huda.
keselamatan di atas orang yang mengikut petunjuk. Itu salamnya. Bukan salamun ala Hirqal, tapi Nabi katakan salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan di atas orang yang mengikuti petunjuk. Kenapa tidak salamun ala Hirqal Nabi beri? Nah, karena Raja Hirqal ko alun Islam lah dah. Kalau kau orang yang tidak Islam, kalau mengucapkan salamnya salamun ala manittaba'al huda, salah satu keselamatan di atas orang yang mengikuti petunjuk. Tidak assalamualaikum dah. Tidak keselamatan di atas engkau dah, tapi keselamatan di atas orang yang mengikuti petunjuk. Kalau keselamatan di atas engkau, sedangkan nyo alun Muslim lai, nyo alun Islam lai, tak selamat je dah. Makanya tak boleh ucap salam dah kepada orang yang tak Muslim. Dia nanti salamun alaman, kan di atas orang, tak ada tehnya salam dah. Keselamatan di atas orang yang mengikut petunjuk. Kan tak ada orang yang yang selamat dah. Tapi yang selamat siapa? Orang yang mengikuti petunjuk. Kalau dia mengikuti petunjuk, maka dia akan selamat. Itu salam yang disampaikan Nabi kepada Raja Hirqal. Amma ba'du, setelah itu, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Di Nabi sudah bentuk dakwah, mengajak Raja Hirqal ini masuk Islam. Aslim taslima, Islamlah engkau, niscaya engkau selamat. Masuklah agama Islam, engkau menjadi orang selamat. Kalau itu awak yang beragama Islam jangan ragu lawak lain kalau awak akan menjadi orang yang selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Allah akan memberi upah kepada engkau dua kali lipat. Dia agak upah dua kali lipat. Fa in tawallaita fa inna alaikum ithmal arasiyin. Maka jika engkau berpaling, fa inna alaika, maka di atas engkau dosa-dosa rakyatmu. Tanggunglah dosa rakyat engkau. Arisiyin. Arisiyin ini kelompokan atau kelompok petani. Jadi yang dimaksud adalah rakyat. Tanggunglah dosa rakyat kalau engkau nak Islam. Jadi itu bagi pemimpin. Kalau pemimpin yang tidak Islamnya akan menanggung dosa-dosa rakyatnya. Tapi kalau ikut Islamnya dua kalinya dapat. Ibadah untuknya dan ibadah yang dilakukan oleh rakyatnya dapat lainnya. Wa ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Berpalinglah kamu kepada kalimat yang sama antara kami dan antara kamu. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh ahli kitab dan awak pun menyampaikan. Sayo sakato lawak dalam kalimat kuha. Kalimatnya tu Allah na'budu illallah, bahwa tidak menyembah kita kecuali kepada Allah. Beribadah kepada Allah, berubudiyah kepada Allah. Hanya Allah lah yang waksam sembah, Allah lah tempat minta tolong, tidak kepada yang lain. Satu, ajakan pertama, bahwa tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak mensyirikatkan engkau dengan Allah akan satu. Tidak berbuat syirik awak. Awak lain menyembah Allah, minta Allah ke yang lain, itu syirik tu. Itu syirik. Allah yo, dan lain yo lo. Jadi awak syirikatkan Allah dengan yang
yang lain. Itu ajakan yang kedua. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah mengambil sebahagian kamu akan sebahagian menjadi Tuhan. Min dunillah, dari selain Allah. Janganlah menyembah kepada makhluk, tapi sembahlah Allah semata-mata. Kenapa demikian? Karena ada orang yang mengatakan dirinya Tuhan, dan ada orang manusia yang menyembah kepada manusia. Fa in tawallau, maka jika berpaling kamu, faqulu, maka katakanlah olehmu, ishhadu bi anna muslimin, saksikan olehmu dengan sesungguhnya aku orang muslim, sesungguhnya aku adalah orang yang berserah diri. Ikalah surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad, surat dakwah, surat seruan mengajak Raja Hirqal untuk beragama Islam. Diajaknya untuk masuk agama Islam dulu, kemudian menyembahnya kepada Allah, tidak mensyirikatkan Allah, tidak mengambil makhluk sebagai Tuhan. Ajakan akidah nan diajak, tak salat diajaknya Nabi dah. Sembayanglah dulu Raja Hirqal, tak. Sedekahlah Raja Hirqal, tak. Puasalah Raja Hirqal, tak. Tapi yang diajak yang pertama kali adalah memperbaiki akidah. Selesai satu hadis awak. Kita meriwayatkan akan hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Sufyan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bay'uni alla tusyriku billahi syai'an, wala tashriku, wala taznu, wala taqtulu awladakum, wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, wala ta'su fi ma'ruf, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratun lah wa tahur, wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Apa kata Nabi? Bay'uni, berjanjilah kamu akanku. Berbaiatlah kamu akanku. Ala alla tusyriku billahi syai'an, bahwa tidak mensyirikatkan kamu dengan Allah akan sesuatu. Hati akidah aja tu. Jangan berbuat syirik. Kau adalah salah satu rombongan yang datang kepada Nabi di awal-awal Islam. Mereka berbaiat kepada Nabi. Yang pertama baiatnya bahwa tidak mensyirikatkan dengan Allah akan sesuatu, tidak syirik. Ia banyak akidah kau, banyak kejiwa kau. Selalu diingatkan tentang tidak syirik, diulang-ulang dalam banyak hadis dan dalam banyak Al-Quran mengatakan janganlah berbuat syirik, menunjukkan yang penting mana akidah tu. Akidah yang utama. Salah akidah banyak ibadah, tak ada arti ibadah yang banyak ketika akidah tidak benar. Ketika syirik aja baru ibadah banyak, banyak tapi syirik satu. Wala tasyriku, larangan yang kedua, jangan mencuri. Jangan mencuri. Mencuri kuah, mengambil hak orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan mengambil punya orang lain. Wala taznu, larangan yang ketiga, janganlah berbuat zina. Jangan kerajaan zina.
Nan kampe wala taqtulu auladakum, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Di zaman Nabi banyak orang membunuh anak. Kenapa orang membunuh anak di zaman Nabi? Karena takut miskin. Kalau kini banyak lo orang nan membunuh anak-anaknya lo lah dicampaknya tepi labu lah, campaknya di para orang, campaknya ke bandar lah. Dek karena kalau di zaman Nabi takut miskin orang, kalau di zaman kini malunya lah, karena no punya anak tapi alun menikah, dibuangnya anaknya, dibunuhnya anaknya. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Anak tak berdosa dah, dicampaan tapi jalan, dicampaan tapi bandar. So yang terjadi nak amuk lah di negeri awak tau. Berapa bulan? Lah 2 bulan ya bu. Habis ya? Yang dilasi? Yang dilasi. Tinggal orang tengah jam, tapi jalan nak jalan lagi ya baru. Kalau umur anak yang kepanjang, diselamatkan bu, selamatkan orang. Tapi juga cerita dalam berita banyak orang mana nyambuan di batang air lah, tapi jalan lah lebih meninggal guys sebagian. Jadi di zaman kini wala ta'tu bi buhtanin, dan janganlah mendatangkan kamu dengan perbuatan dusta. Jangan bruto, jangan berbohong. Taftarunahu baina aidikum, yang memperbuat akannya pekerjaan itu antara tanganmu dan kaki-kakimu. Wak ngerajuan, wak kata ni tidak. Wak melangkah, wak kata ni tidak. Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah mengingkari kamu pada yang ma'ruf. Memaksiati yang ma'ruf. Yang ma'ruf kau kerja baik, janganlah mengingkari wak kepada kerajaan elok. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, maka siapa yang menyempurnakan dari kamu, maka upahnya di atas Allah. Siapa yang meninggal yang dilarang kau, makanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan orang yang mengerjakan dari demikian akan suatu awak karajuanlah larangan, kok mencuri awak, kok syirik awak, berzina awak, membunuh anak-anak atau berdusta, fa uqiba bihi fid dunya, maka dihukum dengannya perbuatan pada dunia. Dihukumnya kalau mencuri, dihitung banyak yang mencuri. Kalau sampai kepada derajat kisas, dikisasnya. Kalau tidak sampai derajat kisas, dihukum dengan yang lain. Jadi hukum potong tangan, kau tidak tiup mencuri, tiup potong apa bu? Saya lihat kadarnya mencuri barang. Kalau PT 50.000 yang dicurinya diharagoi jecik tangan terlalu mahal. Ada kadarnya, ada ukurannya, maka diterapkan hukuman dalam Islam. Nak cik potong, cik curi, cik potong lah. Perawainya dicuri, potong lah tangannya. Tentu tidak sesuai. Ada ikap yang lain di bawah itu. Ditakzirnya dengan yang lain. Jadi ada lah aturannya. Berzinanya dijilid. Dalam Islam. Kalau dalam keluarganya direjam. Ada aturannya. Fahuwa kafaratullah, maka dianya tebusan baginya dan penyuci dosanya. Dihukum itunya
diikap tu orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang mencuri tadi sebagai penebus dosanya. Penghapus dosanya, pensucikan dirinya. Nan cari toko kalau ketahuan. Nah, mencuri, ketahuan mencuri, berzina, ketahuan berzina. Nah, membunuh, ketahuan membunuh. Kalau nak ketahuan, maaf. Kalau nak kata, waman asaba min zalika syai'an, dan orang yang mengerjakan dari demikian akan sesuatu dikarajuannya larangan kau, summa satarahullahu, kemudian menutup akannya orang oleh Allah, tak tahu orang kau. Nah, ini berbuat orang tak tahu. Apa kau wajib pula mengakunya? Oh, ambolah mencuri, oh, ambolah membunuh, ambolah berzina. Tak boleh dah. Tak boleh dah aku dah. Kerana tak boleh menyebutkan dah dosa awak dah. Berarti Allah tu tutup namanya tu. Nah, ada orang yang berzina tapi orang tak tahu. Baik. Allah tutup. Dia mencuri tapi orang tak tahu dah. Allah tu tutup. Dia pernah membunuh tapi orang tak tahu dah. Allah tutup. Fahuwa ilallah, maka diserahkanlah kepada Allah. Serahlah kepada Allah. Insya'a afa anhu, jika Allah menghendaki Allah maafkannya. Wa insya'a aqabahu, dan jika Allah menghendaki Allah ikapnya. Jadi kalau awak lah mengadakan dosa, tak boleh sabut orang, tak boleh ceritakan orang. Tapi bertobatlah ke Allah, mohon ampunanlah ke Allah, sebenar-benar bertobatlah. Berjanji awak takkan mengulangnya untuk masa yang akan datang. Banyak amal ibadah, banyak amal salih, gunanya panabuh dosa kau. Mudah-mudahan dengan banyak amal salih awak, dengan banyak ibadah awak, dimaafkan awak oleh Allah, diampuni awak oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun. Ketika lah salah awak, lah terledor awak dalam sebuah kesalahan, capeklah balik, capeklah kembali kepada Allah dengan jalan taubat. Jadi ada orang yang membuat dosa kau dibukakan oleh Allah, ada yang ditutup oleh Allah. Kalau ditutup oleh Allah, beruntung lagi. Sebab itu, kalau seandainya hukumannya seharusnya awak mati, kalau umur awak seandainya 40 tahun, dihukum awak mati 40 tahun, habis malah itu. Tapi kalau ditutup, seharusnya awak mati dia 40 tahun tu kerana hukuman mati, panjang umur awak 20 tahun lagi, 60 tahun aja awak meninggal, 20 tahun dapat awak lakukan kebaikan, menebus kesalahan mancik. Sayang Allah awak ketika Allah tutup aib awak, ketika Allah tutup dosa awak. Ketika lah Allah tutup, jangan dibuka. Karena sebagian adanya bangganya, ambo dulu gitu nah, kengkik muda dulu banyak angkara jamun orang lah banyak. Bini awak, ratu awak, bangganya. Nah, ada je orang sebagian itu berarti dia tidak menutup dosanya. Sedangkan Allah tutup, kini awak buka aja balik dosa-dosa awak. Awak punya kerja awak buka. Seharusnya tu awak tutup. Meriwayatkan akannya hadis oleh Ubadah Ibnu Samit. Hadis selanjutnya, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uququ. Dua bentuk perbuatan yang disegerakan ikap keduanya pada dunia. Dua macam dosa nan disagirokan ikapnya dari dunia. Tak ditunggu akhirat dulu.
Ma yang pertama al-baghyu, penzina. Penzina. Ada antaranya orang penzina tu dihilangkan cahaya wajahnya. Nah, kalau macam ni awak orang tu ndak do cahaya wajahnya tu. Ndak baru mukanya orang penzina tu. Nah, kalau awak dia berkilit kening awak. Kilitnya ndak di minyak dah. Kilitnya ndak di badak dah. Tapi kalau orang yang berzina tu nak tobat lahnya zinanya dah. Nurnya itu hilang. Hilang cahaya di dalam dirinya, salah satunya. Itu langsung. Kalam je wajahnya. Kok putih aja kalam je nampak. Tapi awak lain nak berzina ada hitam awak terangnya nampak dia orang. Awak lah kalam je awak. Ada orang nampak aja awak baru dia kalam. Tapi kalau orang berzina tu rancak warna putihnya, mukanya kuning warna kulitnya, rononya cahaya tubuh cahayanya ndak do, auranya tu hilang. Nurnya tu nampak, padam. Salah satunya. Itu langsung. Yang kedua wal uquq, durhaka terhadap kedua orang tu. Durhaka melawan ke orang gaib, ndak mayukan kata orang tu, ndak mayukan kata orang tua. Selamatkanlah diri awak ketika orang tua masih hidup, minta maaf lah. Minta maaf ketika orang tua masih hidup. Ketika orang tua lah meninggal, kini baru tak kenal kesalahan awak pernah buat dosa orang tua, awak pernah durhaka ke orang tua, jalannya lain, banyak-banyaklah doakan inyo. Banyak-banyak sedekah, sering-sering ziarahi inyo ke makamnya. Kalau nya jauh doakan dari rumah. Jangan lupa mendoakan orang tua awak, beribadah awak, niatkan jelah amalan awak untuk orang tua awak. Dengan rajinnya awak mengirim amalan kanyo, mudah-mudahan dimaafkannya lah kesalahan awak. Dan terpenting bagi awak ialah menyesal awak terhadap dosa yang awak lakukan ke orang tua. Itu kalau meninggal. Jalin silaturahminya balik. Sianya nak dakik dulu, dakik ialah ke orang yang dakik di orang tua awak. Kasih yang sayang orang tua dulu, sayangilah orang yang sayangi. Itu bantu bakti kepada orang yang tua yang telah meninggal. Tapi kalau ni duit, bisa awak minta maaf langsung, cium tangannya, minta keredaan kepada ayah dan ibu awak. Diriwayatkan akan hadis oleh Hakim. Hadis selanjutnya, bakiru fi talabir rizqi wal hawaiji, fa innal ghuduwa wa barakatun wa najahun. Rawahu Ibnu Adi an Aisyah. Bakiru, pagi-pagilah kamu, fi talabir rizqi, dalam mencari rezeki, wal hawaij, dan kebutuhan. Kok ke sawah orang ke sawah. Sudah sembahyang subuh, minum sebentar, pergilah ke sawah lain. Jangan tunggu dulu ke 10 dulu baru pergi ke sawah. Kabai karajo pagi pergilah ke karajo. Kok mengalir benda itu lah. Jangan tunggu tinggi hari dulu pergi ke pasar. Tapi pagi-pagilah. Apa itu? Fa innal ghuduwa barakatun wa najahun. Maka sesungguhnya berpagi-pagi itu berkah dan sukses. Berkah dan sukses. Kapara awak ke sawah awak pergi. Jangan tunggu matahari tinggi. Betul. Pagi itu tenaga senang mah. Pergi ke sawah, kok kapara, kok anak kebersihan,
sedang semangat awak baru. Kalau lah siap awak pai latibo. Ada senang terasa oleh. Kok dia tak lah siang tu. Macam-macam. Jadi mudah rasa itu tibonya kawak dengan pagi-pagi. Apa kata Nabi? Lanjut. Bu'istu bijawami'il kalimi wa nasirtu birru'bi wa bainana ana naimun utitu bimafatihi khaza'inil ardi fa wudi'at fi yadi. Masya-Allah, bacaan hadis. Bu'istu, aku diutus, bijawami'il kalimi, dengan mengumpulkan Al-Quran, dengan membawa Al-Quran. Jalan tadi. Dari Nabi diutus membawa Al-Quran. Satu. Wa nusirtu birru'bi, dan ditolong aku dengan rasa takut. Kalau je Nabi itu musuh lah gentar kan Nabi. Alun jadi barang lah timbul rasa takutnya. Itu salah satu pertolongan Allah ke Nabi Muhammad, dan termasuklah mukjizat dari Nabi Muhammad tu. Jauh jarak lawan baru lawan lah gemetar yang memadai Nabi. Alun lai bertamu langsung. Lah ada rasa takut dia. Wa baina ana naimun, suatu kali aku sedang tidur. Kecik Nabi, utitu bimafatihi khazainil ardi, diberi aku akan kunci perbendaharaan bumi. Pas kunci kekayaan bumi kuah diagiahkan kepada Nabi Muhammad. Di tangan Nabi Muhammad lah letaknya kekayaan yang ada di bumi. Fawudi'at fi yadi, maka diletakkanlah di tanganku. Artinya kalau perbendaharaan harta yang ada di bumi ko Nabi yang memegang. Kalau ingin nawak harta ko, kekayaan yang ada di bumi ko, ajalahnya. Tentu dah kei orang nan memegang. Maka dah keilah Nabi Muhammad. Dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada bentuk salawat ko yang memudahkan rezeki. Dan namanya sajarun nukut. Salawat sajarun nukut. Sajar tu pohon. Tang kayu. Nukut uang. Jadi sajar nukut berarti pohon uang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibacanya setelah Isya atau waktu Isya sebanyak 400 kali diistiqamahkan. Itu sajar nukut. Salat uang. Kalau rajin wak mengistiqamahkannya, mudah saja saki ke tibo. Ada sudah saki ke untuk awak. Bahkan rezeki nan dawa usaha tibonya kawak.